Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris, topik Parts of Speech 2, subtopik Transitive and Intransitive Verbs sebagai persiapan ujian SNBT. Tidak lupa bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Terima kasih. Alright, study mates, perkenalkan aku Kak Athena dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNES angkatan 2023. Kemudian achievement aku sudah pernah menjadi juara satu kompetisi pedagog muda Indonesia tahun 2024, tutor di DWU Weekend dan komunitas Asaidu, dan aku juga seorang peraih IPK 3,92. Jadi, kalau study mates mau mengikuti jejakku, bisa tonton video ini sampai akhir ya. Nah, sekarang yuk kita belajar bareng. Nah, yang pertama kita punya objective material atau tujuan dari materi kita hari ini. Tujuannya adalah satu, mengetahui perbedaan intransitive dan juga transitive verbs. Dan yang kedua, menggunakan intransitive dan transitive verbs dalam suatu kalimat dengan benar. Nah, kalau gitu kita langsung aja cus ke materinya. Nah, jadi mungkin teman-teman pada bertanya-tanya ya, apa sih kok dari tadi kita membahas transitive dan juga intransitive verb? Sebenarnya apa sih kata-kata itu? Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang transitive verb. Transitive verb merupakan kata kerja yang memerlukan objek dan memiliki objek agar kalimatnya bermakna utuh. Jadi, kalimat transitif itu merupakan kalimat yang memiliki objek. Karakteristiknya harus ada objeknya. Baru dia dapat disebut kalimat transitif. Kalimat dengan transitive verb atau seringkali disebut kalimat transitif dapat diubah dari bentuk kalimat pasif ke kalimat aktif atau kalimat aktif ke kalimat pasif. Karena kalau kalimat itu tidak memiliki objek, kalimat tersebut tidak dapat diubah bentuknya. Salah, salah slide. Nah, selanjutnya kita punya contoh dari kalimat transitive verb. Yang pertama ada I watched a horror movie. I subject, watched predikat, a horror movie object. Karena ada objeknya, maka kalimat ini disebut kalimat transitif atau kalimat dengan transitive verb. Terus yang kedua, they baked a blueberry pie. They subject, picked predikat, a blueberry pie object. Lagi-lagi karena ada objeknya, maka kalimat ini disebut kalimat transitif. Nah, ini dia contoh dari struktur umum kalimat transitif. Ada noun sebagai subjek, transitive verb sebagai predikat, lalu objek. Ya, objeknya harus ada. Tapi kalau teman-teman mau berkreasi, ditambahkan keterangan atau pelengkap, boleh ya. Yang penting harus ada objeknya. Karena karakteristik utama dari kalimat transitif adalah memiliki objek. Lanjut. Apa sih intransitive verb itu? Tadi kita udah belajar kalimat transitif, sekarang kita belajar kalimat intransitif. Jadi, intransitive verb merupakan kata kerja yang tidak memerlukan objek. Jadi, kalimat intransitif itu tidak punya objek. Jadi, mau polanya subjek, predikat keterangan, subjek, predikat pelengkap, atau lainnya, asalkan kalimat itu tidak memiliki objek, kalimat tersebut adalah kalimat intransitif. Biasanya, kalimat intransitif menggunakan keterangan dan atau pelengkap sebagai pengganti objek. Namun, ada kalanya juga kalimat intransitif itu hanya menggunakan subjek dan predikat saja. Itu sah-sah saja dan kalimatnya juga efektif. Kemudian ada contoh dari kalimat yang menggunakan intransitive verb atau kalimat intransitif. Yang pertama, I am a professional gymnast.
I subjek, am predikat, a professional gymnast pelengkap. Yang kedua, they study together every afternoon. They subjek, study predikat, together pelengkap, every afternoon keterangan. Jadi tidak ada objeknya. Oleh karena itu kalimat itu termasuk kalimat intransitif. Nah, ini contoh struktur umum dari kalimat intransitif. Yang pertama ada noun sebagai subjek, intransitive verb sebagai predikat, kemudian bisa kalian tambahkan keterangan atau pelengkap apabila dibutuhkan. Tapi kalau hanya subjek dan predikat saja juga tidak apa-apa. Nah, jadi gimana sih cara membedakan kalimat intransitif dan kalimat transitif? Nah, jadi cara mudahnya adalah kalian bisa menanyakan kepada diri kalian sendiri pertanyaan-pertanyaan ini mengenai kalimat tersebut. Yang pertama, existence of object. Adakah objeknya? Kalau ada, transitif. Tidak ada, intransitif. Ingat-ingat ya. Terus yang kedua, complexity of the sentence. Apakah kalimat tersebut kompleks? Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau saya. Terus yang kedua ada complexity of the sentence. Apakah kalimat tersebut kompleks? Maksudnya bagaimana? Biasanya kalau kalimat intransitif yang strukturnya hanya subjek dan predikat saja, kalimatnya akan lebih simple daripada kalimat transitif yang menggunakan struktur SPO. Namun, ada kalanya juga penulis itu membuat kalimat intransitif yang lebih panjang daripada kalimat transitif, dan itu tidak apa-apa. Terus yang ketiga, ada standalone atau berdiri sendiri. Dapatkah kalimat tersebut berdiri sendiri? Maksudnya bagaimana? Dapatkah kalimat tersebut berdiri sendiri tanpa objek? Kalau ya, berarti dia kalimat intransitif. Kalau tidak alias harus ada objeknya, berarti dia merupakan kalimat transitif. Nah, karena sudah selesai materinya, kita sekarang akan latihan. Let's practice. Nah, yang pertama kita punya model soal pilihan ganda. Jadi di sini aku akan membacakan soalnya, lalu kalian bisa mempause videonya untuk mengerjakan. Choose a sentence that follows the same grammar pattern as I cooked a bowl of pho last month. A. I was late yesterday. B. I bought a new book last week. C. I have a full-time office job. D. We went on a date 3 days ago. E. She's planning to be a manager when she graduates. Nah, ini dia pembahasan dari soal yang tadi. Jadi jawabannya adalah B. Kenapa B? Nah, cara mudahnya untuk mencari tahu jawaban dari soal-soal seperti ini adalah dengan menganalisis struktur kalimatnya, alias pola kalimatnya yang ada di soal dan yang ada di opsi jawaban satu persatu. Yuk, sekarang kita lihat dulu yang di soal. I, subjek, cook, predikat, able of all, objek, last month, keterangan. Yang A sekarang. I subjek, was predikat, late, pelengkap, yesterday, keterangan. SP K, ya. Yang B, I subjek, bought predikat, a new book, objek, last week, keterangan. Yang C, I subjek, have predikat, a full-time office job pelengkap. Yang D, we subjek, went predikat, a date pelengkap, 3 days ago keterangan. Yang E, she subjek, is predikat, planning to be a, oh my God, salah lagi. Sekarang yang E, she subjek, is predikat. Oh ya Allah, balik mana salahnya. Sama aja salahnya. She is planning ya harusnya.
Nah, oke, that's fine. Nah, sekarang kita lihat yang opsi E. She subject is planning to be predikat a manager pelengkap when she graduates keterangan. Nah, kita lihat kalau kita lihat yang di soal. Nah, kalau kita lihat yang di soal, polanya adalah SPOK. Nah, baru setelah itu kita cari yang sama. Yang sama adalah yang B, polanya sama. SPOK. Nah, selanjutnya kita punya model soal pilihan dua kolom. Jadi, teman-teman di sini diminta untuk mencentang kolom yang benar. Decide whether the following sentence is a transitive or an intransitive sentence and put a check mark on the correct row. Sentence 1. I like the color blue. Sentence 2. He is the main vocalist of this group. Sentence 3. They're not aware of their father's secret. Baik, silakan di-pause videonya untuk dikerjakan. Nah, ini dia pembahasan dari soal sebelumnya. Jadi, caranya masih sama, kita harus menganalisis pola kalimatnya satu persatu. Nah, kita lihat kalimat pertama, I subject, like predikat, the color blue object. Karena ada objeknya, maka ia termasuk transitif. Terus yang kedua, he subject, is predikat, the main vocalist of this group, pelengkap. Karena tidak ada objeknya, maka ia masuk intransitif. Yang ketiga, there itu they are ya, teman-teman. They, subject, are not predikat, aware of their father's secret, pelengkap. Lagi-lagi tidak ada objeknya, berarti ia termasuk kalimat intransitif. Terus yang terakhir kita punya model soal isian singkat. Jadi teman-teman bisa mengisi soal ini dengan isian singkat atau kata yang kalian anggap benar. Decide whether the following sentence is a transitive or an intransitive sentence. His favorite clothes are this pair of jeans. Nah, aku akan beri teman-teman waktu untuk mengerjakan. Alright, ini dia pembahasan dari soal sebelumnya. Jadi jawabannya adalah intransitif. Lah, kenapa kok bisa intransitif? Lagi-lagi caranya sama, yaitu dengan menganalisis pola kalimatnya. His favorite clothes, subjek, are predikat, this pair of jeans pelengkap. Karena tidak ada objeknya, maka kalimat ini termasuk kalimat intransitif. Nah, selanjutnya ada key main takeaways atau inti dari materi kita hari ini. Yang pertama, kalimat transitif adalah kalimat yang berpola subjek, predikat, objek, bisa ditambahkan keterangan atau pelengkap, dan dapat dipasifkan atau diaktifkan. Lalu kalimat intransitif adalah kalimat yang berpola SP, SPPL, atau SPK, dan tidak dapat dipasifkan atau diaktifkan. Nah, cara mudah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini adalah dengan menganalisis satu persatu pola kalimatnya. Jadi, fungsi-fungsi dalam kalimat alias subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya, itu teman-teman harus sudah hafal di luar kepala. Alright, terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi hari ini. Tidak lupa, StudyMates juga bisa mereview kembali bahan pembelajaran melalui textbook, PPT, dan juga latihan soal yang ada di link di description box. Jadi bisa dicek ya. Nah, Let's Study itu juga sudah menyediakan playlist YouTube khusus untuk bahan pembelajaran yang mirip-mirip seperti ini. Jadi jangan lupa dicek ya, StudyMates. Nah, selain itu, StudyMates juga dapat mendukung Let's Study dengan cara berdonasi seikhlasnya melalui QRS di samping. Namun, apabila StudyMates belum berkenan untuk mendukung kami secara finansial, tidak apa-apa. Kalian tetap bisa membantu kami dengan cara membagikan platform ini ke teman-teman kalian supaya banyak yang lebih tahu tentang Let's Study.
Ayo follow akun sosial media Let's Study di Instagram, Twitter, dan juga TikTok supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat seperti ini. Thank you for watching and see you in the next video.